Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala. Nusalli wa nusallim ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Jamaah salat Isya dan salat Maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita senantiasa selalu memperbaharui rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan beribu-ribu nikmat yang Allah berikan kepada kita sehingga kita tidak dapat menghitungnya. Ya. Kita tidak akan dapat menghitung nikmat-nikmat Allah berikan kepada kita berupa nikmat iman maupun nikmat sehat. Nikmat iman disebut dengan sayyidun ni'amil akhirah dan nikmat afiyah disebutkan dengan sayyidun ni'amid dunya. Sebab apa? Kenapa nikmat iman disebutkan dengan sayyidun ni'amil akhirah? Karena semua tidak mendapatkan kenikmatan yang berupa iman. Dan kita termasuk dapatkan nikmat iman yang Allah berikan kepada kita sehingga kita dapat melaksanakan sholat 5 waktu secara berjamaah. Banyak saudara-saudara kita yang mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala berupa sakit, berupa pekerjaan atau sesuatu hal yang mana mereka menghalangi untuk sholat berjamaah atau menghadiri taklim mingguan atau menghadiri kajian-kajian yang digelar oleh para asatidah di luar sana. Maka dari itu, mari kita senantiasa selalu bersyukur, mensyukuri nikmat iman dan nikmat afiyah. Dan alhamdulillah, insya Allah di sini kita semua sehat semua. Para santri kaifalukum? Alhamdulillah bil khair. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini Allah berikan kita nikmat sehat dan ustadz-ustadz insya Allah segar-segar ya. Apalagi yang sudah di pertengahan bulan mungkin agak redup ya. Mungkin agak redup dan alhamdulillah sekarang sudah tanggal 17. Tinggal menunggu datangnya pengabulan doa di awal bulan insya Allah. Kedua kalinya sholawat serta salam marilah kita curahkan kepada baginda kita, suri teladan kita, Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya dan para tabi'in, tabi'ut tabi'in, serta orang-orang yang senantiasa siqah meniti jalan beliau hingga kelak nanti. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang mendapatkan diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala minum di telaganya, itu telaga Kausar. Allahumma amin. Sebelum kita melanjutkan taklim kita, mari kita senantiasa sama-sama membacakan doa niat mau belajar. Sudah hafal? Kita sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakura wa tadhkira wal intifa'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadah wal hasa ala tamasuki bi kitabillahi sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dalalata alal khair ibtigha'a bi wajhillahi wa qurbihi wa sawabihi wa mardatihi birahmatika ya arhamar rahimin. Mudah-mudahan thalabul ilmi kita ke depan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah rahimani rahimakumullah. Kita melaksanakan thalabul ilmi sudah mungkin kurang lebih yang kelas 6 sudah 6 tahun, yang kelas 5 sudah 5 tahun dan seterusnya, yang sudah tamat mungkin sudah 7 tahun, hampir 7 tahun di Pondok Pesantren Manfaul Quran. Mungkin para asatidah dan ustadz semua di pondok pesantren mungkin sudah puluhan tahun, bahkan ada yang belasan tahun, puluhan tahun. Tentu kita di pondok pesantren adalah menggali ilmu.
ilmu apa? Ilmu din, yaitu ilmu syariat Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada sebagian ilmu kita yang lupa, ilmu yang hilang, bahkan kita tak ingat satupun. Itu disebabkan karena apa? Karena kelalaian kita. Sebagaimana Imam Malik rahimahullah menasihati Imam Asy-Syafi'i, ini arafi wajhika nuran fala tudfi'u bil maksiyah. Ketika Imam Asy-Syafi'i mengadu kepada Imam Malik, dan Imam Malik memberikan nasihat kepada Imam Asy-Syafi'i. Itu apa? Ini arafi wajhika nuran. Sesungguhnya aku melihat di dalam tubuhmu nur. Apa itu nur? Al-ilmu. Fala tudfi'ul bil maksiyah. Maka janganlah kau padamkan cahaya itu dengan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi ilmu kita yang sudah banyak kita hafal, yang sudah banyak kita amalkan, atau yang kita sudah banyak tulis dalam buku-buku kita, itu hilang. Atau bahkan tanpa jejak sekalipun. Bisa jadi itu dikarenakan maksiat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu maka senantiasa kita selalu mengiring maksiat itu dengan amalan-amalan yang baik. Sahabat Ali radhiyallahu anhu pernah dengan bersama sahabatnya melewati sebuah makbarah, ya, dengan para sahabatnya melewati makbarah. Kemudian sahabat Ali radhiyallahu anhu masuk ke dalam kubur, ke halaman kuburan. Kemudian bertanya, ya ahlal kubur, inna buyutakum sukinat wa amwalakum muzi'at wa nisa'ukum zuwiju fahadisu anna angkum. Kemudian apa? Ali radhiyallahu anhu bertanya, sesungguhnya rumah-rumah kalian sudah ditempati sama orang lain, ditempati anaknya, ditempati istrinya, ditempati orang tuanya. Kemudian inna amwalakum muzi'at, sesungguhnya harta-harta kalian yang sudah kalian tinggal itu sudah dibagi-bagi, sudah menjadi rebutan bagi anak cucunya. Wa nisa'ukum zuwiju, dan istri-istri kalian sudah menikah lagi. Fahadisu anna angkum ya ahlul kubur, kabarkanlah aku wahai ahlul kubur. Kemudian apa kata ahlul kubur? Ada yang tahu jawabannya? Tentu ahli kuburnya tidak menjawab. Kalau menjawab, kabur Ali radhiyallahu anhu. Kemudian Ali radhiyallahu anhu berkata para sahabat, wallahi jikalau ahli kubur ini bisa menjawab apa yang saya tanyakan tadi, maka mereka akan menjawab, fatazawwadu fa inna khairu zadi taqwa. Berbekalah kalian wahai manusia, dan sebaik-baik bekal adalah takwa. Masyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Jadi hikmah yang kita ambil dari sahabat Ali radhiyallahu anhu yaitu apa? Tingkatkan takwa. Apalagi di akhir zaman. Al ibadatu fil kharaji kahijrati. Ibadah di akhir zaman itu ibarat apa? Seperti hijrahnya Nabi Muhammad dari Makkah ke Madinah. Pahalanya seperti hijrahnya Nabi. Contohnya apa? Contohnya yaitu salah satunya adalah memandang langit, menatap langit. Dan insya Allah pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas ayat dari surat Al-Baqarah juz kedua muka pertama yaitu 144. Gimana bunyinya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad nara taqalluba wajhika fis sama falan walliyannaka qiblatan tardoha fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah wa innal ladzina utul kitaba annahul haqq la ya'lamuna annahul haqqu min rabbihim wa ma Allahu bighafilin amma ya'malun. Di dalam ayat ini terdapat potongan kalimat, potongan ayat, qad nara taqalluba wajhika fis sama. Artinya apa? Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sering melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menatap ke langit. Qad nara taqalluba wajhika fis sama. Ayat ini kemudian ditadaburi oleh Syekh
Marzuq atau Abdul Aziz Marzuq At-Tharifi, atau kita singkat dengan Syekh At-Tharifi. Beliau adalah seorang ahli tafsir. Beliau membuat tafsir At-Tafsir wal Bayan. Ya, beliau adalah seorang al-alamah. Apa perbedaan antara alamah dan alim? Ada yang tahu? Kalau alim itu hanya orang berilmu, tapi kalau al-alamah yaitu orang yang banyak ilmunya, yang banyak menguasai disiplin ilmu. Dan beliau adalah salah satunya, Syekh Abdul Aziz bin Marzuq atau At-Tharifi. Beliau ahli hadis hingga ahli tafsir juga. Maka beliau disebut ulama al-alamah. Dan beliau mentadaburi ayat qad nara taqalluba wajhika fis sama. Yang mana artinya Allah Subhanahu wa taala sering memandang wajah Nabi Muhammad SAW itu menatap ke langit. Dan di sini Syekh Abdul Aziz Marzuq bin Marzuq At-Tharifi itu menyebutkan 10 hikmah dalam menatap langit. Sebelum kita lanjutkan, apa sih makna dari kata tadabbur? Ada yang tahu? Tadabbur diambil dari kata dubur, yang artinya sesuatu yang di belakang. Suatu aktivitas mulia yang mana itu mengambil hikmah yang sudah berlalu. Jadi dubur itu bukan sesuatu yang jorok, tapi sesuatu yang di belakang. Masyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Mula-mula ayat ini turun di mana? Yaitu di Madinah. Pertama kali hijrah Nabi SAW, beliau pertama kali yaitu membuat masjid. Kemudian peristiwa yang selanjutnya yaitu apa? Memperrukunkan antara Bani Ansor dan Muhajirin. Kemudian Nabi SAW juga membuat piagam, yaitu apa? Yang disebut dengan Misak Madinah. Dan di situ juga peristiwa di hijrah pertama yaitu ada disyariatkannya azan, yang mana azan tersebut sampai sekarang kita masih mendengarkan. Dan di hijrah pertama juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan apa? Syariat, mendapatkan perintah sholat 5 waktu dengan rakaatnya. Dan sekarang kita merasakan subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat. Itu di pertama hijrah Nabi SAW. Kemudian di hijrah kedua Nabi Muhammad SAW itu sering memandang ke langit. Sebagaimana dikatakan Ibnu Katsir dalam tafsir Qur'anul Azim, beliau mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu mengadahkan menatap langit selama berapa bulan? 16 bulan berturut-turut di setiap habis sholat. Ya, Nabi Muhammad SAW selama 16 bulan berturut-turut menatap langit. Dalam rangka apa? Dalam rangka memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dipindahkan kiblat dari Baitul Maqdis menuju Ka'bah. Yang mana sekarang lagi diuji oleh Subhanahu wa taala, dikepung oleh Zionis Israel. Masyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Selama 16 bulan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menatap ke langit. Maka turunlah ayat qad nara taqalluba wajhika fis sama. Falan waliyannaka qiblatan tarduha. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sering memandang Nabi Muhammad SAW mengadahkan wajahnya ke langit. Supaya apa? Supaya dipindahkan kiblat yang mana saat itu di Baitul Maqdis kemudian dipindah ke Ka'bah. Ya. Dan di sini Syekh Marzuq At-Tharifi tidak ragu-ragu bahwasanya memandang langit adalah salah satu ibadatun azimatun, ibadah yang mulia. Dan ini ibadah termasuk ibadah yang hampir terlupa atau hampir dilupakan. Baik, kita masuk ke materi. Karena Nabi SAW kasirun nadhari ila sama'i ta'amulan wa tadabburan wa tafakkuran. Bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu sering memandang ke langit. Dalam rangka apa?
ta'amulan wa tadabburan wa tafakkuran, yaitu dalam rangka ta'amul, merenungi, tadabbur menghayati, tafakkur berpikir. Berpikir apa? Menghayati, merenungi, berpikir betapa agungnya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang pernah melihat ke langit? Tentu semua kita pernah melihat ke langit. Itulah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW selama 16 bulan menatap ke langit. Wa hadza min ibadatil lati qalla man yaf'aluha. Dan ini adalah ibadah yang mana ibadah tersebut sedikit orang yang melakukannya, yang melaksanakannya. Dan ini juga termasuk ibadah yang hampir hilang atau sering dilupakan manusia. Wa inandhara nasu ila sama. Sekalipun banyak manusia yang menatap ke langit. Jadi nggak sedikit menatap ke langit. Banyak. Contohnya kata Ustaz Ramadan kemarin adalah anak-anak senja. Ya. Mungkin kalau santri malam Ahad itu malam yang paling bahagia. Karena besoknya menelpon orang tua. Dan malam Senin adalah malam yang puyeng, yang pening. Karena harus menyiapkan hafalan, menyiapkan murojaahnya, kemudian membaca pelajaran yang besok mau dipelajari. Ya, banyak juga manusia yang memandang langit, tapi bukan dalam rangka apa? Dalam rangka ta'amulan, tadabburan, wa tafakkuran. Mereka hanya apa? Nadaru ijaban wa tasliyatan. Mereka memandang langit, menatap langit dalam ijaban wa tasliyatan. Itu dalam rangka apa? Hanya sekedar takjub. Dan hanya sekedar takjub dan hiburan. Makanya banyak anak-anak senja itu moto langit, kemudian caption ya kan? Insta story, WhatsApp story, Facebook story, buku story. Nah, mungkin yang punya buku, mungkin kalau santri buku ya kan? Mungkin kalau ustazahnya mungkin WhatsApp story atau Instagram story. Masyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Kebanyakan manusia memandang langit itu hanya tasliyah, hanya sebagai hiburan semata. Banyak contohnya, apalagi di waktu tahun baru atau di 17-an. Ya, mereka daki gunung, mengeluarkan banyak duit, bahkan nyawa pun kadang bisa melayang. Dalam rangka apa? Mereka melihat sunset, melihat sunrise. Ada yang pernah melihat sunset di atas gunung? Asifan nih. Ustadz insya Allah sudah pernah semua ya. Ustadz Tohir, Ustadz Ramadan, Ustadz Firman. Pak Kliwan pernah Pak? Belum. Masya Allah, memang indah. Daki gunung itu memang indah. Memang nikmat. Tapi butuh tenaga, butuh duit, ya, banyak pengorbanannya. Bahkan ada juga yang menghilangkan nyawa. Alhamdulillah min. Masyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Mereka orang-orang yang melihat menatap ke langit selain ijaban wa tasliyatan la ta'dziman lil khaliq bi ta'amuli adimi makhluqihi. Mereka tidak mengisahkan Allah, tidak mengagungkan ciptaan Allah, dan tidak mengagungkan sang ciptanya. Bahwasanya langit indah bisa dilihat di waktu malam, di sore hari, di pagi hari, begitu indah karena apa? Karena ada yang mencipta. Nggak mungkin nggak ada yang mencipta. Fakasiran mayadkurullah khalqas samawati wal ard annahu ayatul li ulil albab. Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit sebelum bumi itu supaya menjadi tanda-tanda bagi orang-orang yang mau berpikir, ulul albab. Ulul albab diambil dari kata lubun, artinya apa? Hati, pikiran, kecerdasan. Ulul albab adalah orang-orang yang berlapis-lapis kecerdasan. Masya Allah. Makanya di dalam surat Al-Imran disebutkan inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Sesungguhnya penciptaan langit dan bumi dan pergantian siang dan malam itu terdapat bagi tanda-tanda orang-orang yang mau berpikir. Jadi hanya orang-orang yang berlapis
IQ-nya yang bisa mengambil ibrah dengan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita ingin disebut dengan ulul albab, mari kita senantiasa memandanglah langit. Ya, memandanglah dalam rangka apa? Ibadatun azimah. Dalam rangka ibadah yang mulia. Ikhwati fillah rahimani rahimakumullah. Banyak juga yang menanyakan, langit dulu diciptakan atau bumi dulu diciptakan? Di dalam surat Al-Ankabut disebutkan, "Walain sa'altahum man khalaqas samawati wal ard wasakhara syamsa wal qamar la yaqulun Allah." Dalam mereka bertanya, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Di situ disebutkan langit pertama baru bumi. Banyak di dalam Al-Qur'an, di ayat-ayat Al-Qur'an, langit disebutkan lebih dahulu daripada bumi. Banyak, tegak terhitung. Inna fi khalqis samawati wal ard, ya kan? Banyak. Kalau kita mau mentadabburinya. Ikhwati fillah rahimani rahimakumullah. Dari menatap langit, kemudian Syekh Abdul Aziz bin Marzuq At-Tarifi menyimpulkan, mengambil hikmah. Ada 10 hikmah. Wa fin nadhari ila samai hikamun jalilah minha awalan tafakkur wa tadabbur wal i'tibar. Yang pertama yaitu tafakkur, tadabbur dan i'tibar. Hikmah yang pertama. Hikmah memandang langit yang pertama adalah tafakkur, yaitu memikirkan ciptaan Allah yang begitu indah. Ya, memikirkan ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang begitu indah. Ketika mendung berarti tandanya mau hujan. Ketika terang benderang berarti tandanya mau kemarau atau tandanya mau panas. Ketika sudah malam, matahari pergi, maka matahari menjadi redup. Disitulah, makanya hikmah memandang langit pertama itu berpikir. Tadabbur wal i'tibar, itu mendapatkan pelajaran-pelajaran bagi orang-orang yang mengambil hikmah, yang mau mengambil pelajaran dari setiap memandang langit. Kalau kita mungkin kurang inspirasi, lagi jenuh, lagi gegana, gelisah, galau, merana, coba sekali-kali kita memandang langit. Mungkin duit kita tak kunjung dikirim, jajan tak kunjung datang, kita sekali-kali memandang ke langit. Ya Allah, kenapa jajan tidak turun-turun ya Allah? Ya Allah, mudahkanlah urusan orang tuaku, sehingga terkirimlah jajan, terkirimlah duit jajan, sehingga kantin laris man. Masyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Dari menatap langit kita dapat banyak iktibar, banyak pelajaran yang kita ambil. Karena apa? Dengan ciptaan langitlah kita dapat mendapatkan hujan, mendapatkan keteduhan dalam meniti kehidupan. Dalam penciptaan langit, Allah Subhanahu wa taala menciptakan terlebih dahulu daripada bumi. Itulah bedanya makhluk dengan khalik. Allah menciptakan atap terlebih dahulu baru fondasi. Tapi kalau makhluk menciptakan fondasi baru atap. Contohnya masjid. Tengok. Fondasinya begitu gagah tapi atapnya begitu ringkih. Tapi insya Allah al-kulihal sudah bisa kita pakai. Kemudian hikmah memandang langit yang kedua adalah sanian idharul hajah wal faqr wad dha'af. Yaitu apa? Idharul hajah. Kita merasa butuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Menampakkan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita itu butuh dengan Allah. Wad dha'af, bahwasanya kita adalah termasuk hambanya yang lemah. Wal faqr. Wal faqr itu fakir. Sebagaimana intisari dari ibadah adalah menunjukkan fakir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lubul ibadah idharul iftiqar ilallah. Intisari dari ibadah adalah merasa diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala merasa fakir. Sebagaimana doanya Nabi Musa alaihissalam yang begitu dahsyat, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairi fakir. Nabi Musa alaihissalam ketika berdoa ini
Nabi Musa AS tidak memiliki tempat tinggal, tidak memiliki pekerjaan, tidak memiliki pendamping. Tapi setelah berdoa, Robbi ini lima anzalta ilayya min khairi fakir, Allah Subhanahu wa taala memberikan pekerjaan, memberikan tempat tinggal, dan memberikan seorang pendamping, yaitu istri. Mungkin antum yang belum memiliki tiga-tiganya bisa berdoa. Robbi ini lima anzalta ilayya min khairi fakir. Mungkin ustazahnya yang belum memiliki jodoh dengan doa ini segera dikabulkan. Tapi kalau santri nanti ya, tapunya baru kelas 2 SMP sudah dilamar. Mungkin ustadz-ustadznya juga boleh juga doa Robbi ini lima anzalta ilayya min khairi fakir. Ditambah pekerjaannya, ditambah tempat tinggalnya, ditambah juga istrinya. Bagi yang mau. Masyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Itulah doa Nabi Musa AS yang mengandung iftikor ilallah. Jadi kalau kita ingin memiliki tempat tinggal, pekerjaan, mari kita sama-sama doanya Nabi Musa AS di setiap waktu. Apalagi setelah sholat. Robbi inni lima anzalta ilayya min khairi fakir. Masyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Kemudian hikmah yang ketiga dari memandang langit itu salisan husnuzon billah, yaitu apa? Berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kana al-insan yarkumu nuzulul khair. Kita husnuzon billah, berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya bentar lagi pengabulan doa akan datang. Sebagaimana Nabi SAW selama 16 hari husnuzon billah, selama 16 bulan, 16 bulan beliau menatap ke langit. Akhirnya apa? Diturunkan juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa? Jadi seorang muslim itu optimisme. Walidakan Nabi SAW yuqallibu wajhahu fis sama yantadiru tuhawil qiblah muhsinan dhanna billah wa mutafailan bi ajilin jawabihi. Itu apa? Mutafailan. Namanya mutafa'il, optimis. Mungkin doa-doa kita yang sudah lama nggak terkabul-kabul, coba kita rubah dengan menatap ke langit. Berdoa sambil menatap ke langit. Menatap dan menatap ke langit, doa-doa itu akan segera turun. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW optimisme, husnuzon kepada Allah selama 16 bulan beliau menatap ke langit. Dan husnuzon juga itu akan mendatangkan kita kebaikan. Kalau kita berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan beribu-ribu kebaikan. Tapi kalau kita berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keniscayaan kehidupan yang pahit. Makanya husnuzon itu adalah termasuk ibadatun azimah juga. Mengisahkan Allah, mengagungkan Allah, yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengabul doa. Di hadis qudsi disebutkan anna inda dzanni abdi. Sesungguhnya aku bersama prasangka hambaku. Jikalau kita berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kebaikan. Tapi kalau kita suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tunggu keniscayaan hidup yang akan menerpa. Masyiral muslimin rahimani rahimakumullah. 3 ya. Yang pertama dari tafakur, tadabbur, dan itibar. Yang kedua, apa yang kedua? Merasa fakir di hadapan Allah, merasa butuh. Dan ketiga, husnuzon billah. Yang keempat, ifradullah fi rububiyah wal ibadah, yaitu mengesahkan Allah ya dalam rububiyah maupun dalam ibadah. Rububiyah adalah ifradullah bi af'alihi, yaitu apa? Mengesahkan Allah dalam segala pekerjaan Subhanahu wa taala. Famudabiru hadil aflaq la yumkinu an yakuna illa wahidan. Sebagaimana pelaksanaan alam semesta ini, sebagaimana peredarnya alam semesta ini, berjalannya alam semesta ini, kalau bukan Allah yang menjalankan. Gak mungkin ada Tuhan dalam satu bumi atau dalam satu alam semesta.
Begitu juga dalam rumah tangga tidak ada dua suami dalam satu rumah tangga. Kecuali misalkan ada satu keluarga 5 orang, berarti kan 5 suaminya, istrinya juga 5. Tapi kalau istri satu, suami 2 itu juga tidak boleh. Itu namanya poliandri, haram. Nah, itulah Allah Subhanahu wa taala menjalankan bumi dan beserta isinya itu satu zat, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Laukana fihi ma'alihatun illallah la fasadatan. Jikalau ada Tuhan selain Allah, maka yang akan terjadi apa? La fasadatan. Pasti akan terjadi kerusakan. Makanya pemimpin itu namanya satu. Kalau makmun itu banyak. Di mana pemimpin itu satu. Maka dari itu kita selalu mengisahkan Allah Subhanahu wa taala dalam rububiyah dan dalam ibadah juga. Kita harus yakin bahwasanya bumi dan langit itu hanya satu yang menjalankannya. Kalau Tuhannya dua, yang satu Tuhan minta panas, yang satu minta hujan, akhirnya apa? Terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Bisa jadi turun hujannya tapi mendidih airnya. Ya. Masyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Khamisan, ziyadatul iman di musyahadati qudratillah. Yaitu apa? Ziyadatul iman. Bertambahnya iman dengan menyaksikan kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala dalam penciptaan langit. Dalam penciptaan langit Allah tidak butuh tukang, tidak butuh semen untuk menyangga langit. Pernah melihat langit itu retak? Nggak pernah. Kecuali di HP yang sudah retak. Itu baru ada langit retak. Selama kita hidup, mungkin dari Nabi Adam sampai sekarang, belum pernah yang namanya langit itu retak atau langit itu bocor. Masyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Dan belum ada yang pernah menghitung panjang tinggi langit. Tapi kalau bumi sudah ada ya. Sudah ada yang pernah menghitung bumi. Tapi langit belum pernah ada yang menghitung. Antum bisa menghitung langit? Ada 7 langit. 7 lapis. Dari mana kita dapat? Dari dalam Al-Quran. Dengan menyaksikan kudratillah, menyaksikan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, bertambahlah iman. Mazhab Ahlu Sunnah wal Jamaah mengatakan bahwasanya iman itu bisa bertambah dan bisa juga berkurang. Al-imanu yazidu wa yanqus. Yazidu bitu'ah wa yanqusu bil maksiyah. Iman itu bisa bertambah dengan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan bisa berkurang dengan kemaksiatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sadisan, tawaddu'ul insan inda ru'yati makhluqan a'zamu minhu. Yaitu apa? Tawaddu'ul insan. Hikmah yang keenam itu adalah bertambahnya tawaddu'nya seorang hamba ketika dia menatap ke langit. Dengan menatap ke langit, kita akan melihat makhluk Allah yang paling besar, yaitu apa? Langit. Yang begitu besar yang tidak ada ujungnya. Dengan kita menatap ke langit, maka timbullah rasa kita tawaddu ilallah, rendah diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fayanfi anhu khasatal kibr, dan ketika menatap ke langit itu bisa menghilangkan rasa benih-benih kesombongan. Karena apa? Di atas langit masih ada langit. Kata Kiai Haji Zaidun MZ, beliau mengatakan apa? Orang kaya itu enggak hanya gaya hidupnya aja yang beda, gaya jalannya juga beda. Antum pernah melihat orang kaya? Pasti jalannya itu beda, celak. Ya. Masyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Dan rendah diri juga termasuk
orang-orang yang disayang Allah Subhanahu wa taala. Wa ibadur rahmanil ladzi yamshuna 'alal ardi hauna. Dan hamba-hamba Tuhan yang Maha Penyayang itu orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah diri. Dengan menatap langit, kita akan rendah diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan di hadapan makhluknya. Karena apa? Karena selain kita ada lagi makhluk yang besar, yaitu langit. Kemudian sabi'an, yang ketujuh, al-khawfu minallah. Ketika kita menatap ke langit, kita akan tumbuh dalam diri kita khawfu minallah. Yaitu apa? Rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada seseorang yang ingin melakukan maksiat, tapi ada CCTV di ruangan, kemudian dia tidak melakukan maksiat. Karena dia akan malu bahwasanya dia direkam oleh CCTV. Begitu juga kita, ketika kita menatap ke langit, di langit ada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa 24 jam akan mengawasi kita. Ya. Faqula man dharat quwwatus sayd. Dengan apa? Setiap kita melihat ke langit, kita akan melihat kekuatan Allah Subhanahu wa taala yang begitu agung. Langit yang begitu berat, bintang yang begitu besar, bulan yang begitu besar juga, matahari yang begitu panas, tapi tidak memberikan mudarat bagi hamba-hambanya. Pernah langit jatuh? Kalau jatuh sudah hancur kita. Ya. Langit runtuh, rumah kita mungkin akan hancur. Maka dari itu kita melihat menatap langit, kita akan menambahkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika menatap ke langit, zada khauful 'abdi, maka bertambahlah ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ketika kita merasa congkak, merasa paling pintar, merasa yang paling tampan, merasa yang paling kaya, sekali-kali kita tengok di atas. Masih ada langit di atas langit. Setampan apapun kita, sekaya apapun kita, sepintar apapun kita, masih ada orang yang mengungguli kita. Jadi tidak perlu kita sombongkan diri di hadapan makhluknya. Tidak boleh. Ya. Kemudian, saminan, al-i'timadu wal itikal alaih fit tadbir. Yaitu apa? Bersabar. Bersandar dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam menatap langit kita dengan bersabar, bersandar dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dan berserah diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis disebutkan bahwasanya barang siapa yang keluar rumah kemudian dia berdoa, bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Di mana di dalam hadis doa tersebut ada unsur ketawakalan. Kalau kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di dalamnya ada unsur ketawakalan, kemudian Allah Subhanahu wa taala akan memberikan doa. Qad hudita wa kufita wa mukita. Allah telah memberikan petunjukmu, Allah telah mencukupimu, Allah telah melindungi. Itulah disunahkan kita ketika kita keluar rumah kita mengucapkan bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Supaya apa? Supaya mendapatkan petunjuk, mendapatkan kecukupan, mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya tasi'an al-imanu bi jama'i sifati wa asma'ihi allati tura asaruha fi hadhihi makhluqat. Itu beriman dengan segala asmaul husna. Bahwasanya Allah Subhanahu ar-Razzaq, al-Mudabbir, ada yang hafal asmaul husna, ar-Rahman, ar-Rahim dan seterusnya. Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, al-akhir. Ya. Kemudian yang ke-10, hawanun man yasta'dhimu wa yasta'ilu 'ala Allah.
min mutakabbiril ardi min salatin wa dhulmah. Yaitu apa? Merendahkan orang-orang yang mengaku dirinya itu kaya, mengaku dirinya sombong, mengaku dirinya bahwasanya bisa memberikan sesuatu. Dengan menatap langit itu bisa merendahkan mereka semua. Masyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Kemudian kita mengejar waktu. Ada tambahan sedikit bahwasanya Syekh Abdul Aziz bin Marzuq At-Tarifi mengambil kesimpulan bahwasanya dalam memandang langit itu adalah ibadatun azimah. Dan walladhi yustafadu min hadhil ayat istihbabun nadhur ila sama inda du'a fi ghairi shalah. Dan disunahkan memandang langit ketika berdoa di waktu selain sholat. Jadi disunahkan di luar sholat ketika kita mau berdoa kita memandang ke langit, tapi dalam sholat tidak boleh. Sebagaimana Nabi SAW ketika diberikan makan, diberikan minum, maka Nabi Muhammad SAW berdoa sambil menatap ke langit. Allahumma at'im man atmani wasqiman asqani. Allahumma at'im man at'amani wasqiman asqani. Ya Allah, berilah makan yang memberi aku makan. Ya Allah, berilah aku minum yang memberi aku minum. Ini Nabi SAW berdoa sambil menatap ke langit. Kemudian Nabi SAW ketika mau berdakwah, dan ini adalah salah satu disunahkan juga bagi seorang mu'alim ketika ingin mengajar. Dengan doa Allahumma inni a'udzubika an udilla au udalla au azilla au uzalla au udlima au udlama au ajhala au yujhala alaih. Artinya, ya Allah, inni a'udzubika an udilla au udalla. Ya Allah, aku berlindung kepadamu an udilla, tersesat atau menyesatkan, au azilla au uzalla, tergelincir atau menggelincirkan orang. Au adlima au udlama, aku menzalimi orang lain atau terzalimi. Au ajhala au yujhala, aku membodohi orang lain atau aku dibodohi orang lain. Dan Nabi SAW juga menatap ke langit ketika berdoa ini. Kemudian ketika Nabi SAW saat marah kepada orang-orang Yahudi, ya, sambil menatap ke langit, Nabi SAW berdoa, la'anallahul yahud, la'anallahu yahud, la'anallahu yahud. Terlaknatlah orang-orang Yahudi, terlaknatlah orang-orang Yahudi. Apalagi di sekarang, zaman sekarang, kita banyak-banyak mendoakan laknat kepada orang-orang Yahudi. Saudara-saudara kita tertindas, terzalimi, terblokade, makan aja susah. Dikasih 24 jam suruh meninggalkan rumah, sedangkan mereka diblokade. Ya, kita meninggalkan rumah, di perjalanan dibunuh. Kalau kita nggak meninggalkan rumah, dibom sama mereka. Maka dari itu, mari kita sama-sama doakan mereka, la'anallahu yahud, la'anallahu yahud, la'anallahu yahud, sambil menatap ke langit. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimullah. Dan terakhir, Syekh Tarifi juga mengatakan waraful basari ila samai huwa sujudul ain. Ya, bahwasanya menatap ke langit itu adalah salah satu sujudul ain. Kalau sujudnya anggota badan kita adalah sholat. Kalau mata sujudnya adalah menatap ke langit. Ya, itulah hikmah dari menatap ke langit. Banyak begitu hikmah yang kita dapatkan. Itu baru satu ayat. Qad nara taqalluba wajhika fis sama. Potongan ayat bahkan. Mungkin kalau semua akan lebih banyak lagi, lebih panjang lagi. Itulah Al-Quran diturunkan tidak hanya untuk dihafal, bukan hanya untuk dibaca, tapi juga ditadaburi. Mari kita senantiasa mentadaburi ayat-ayat Al-Quran lainnya supaya ziyadatul iman, bertambahnya iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik ikhwati fillah rahimani rahimakumullah. Mungkin hadza minni idza wajadtu min al-akhta lastu khairu minkum, karena sudah azan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.